presentasi, diskusi, debat dengan kita? Oke ya. Jadi hari ini kita akan menguji skripsimu, apakah layak kita luluskan atau enggak. Dan sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Nanti mekanismenya itu Mas Agung presentasi 10 menit saja, jangan banyak-banyak karena kami bertiga sudah hafal skripsinya. Kemudian nanti kita debat, kita diskusi, kita uji kemampuan Mas Agung mempertahankan skripsinya. Nanti dimulai dari siapa dulu nih? Nah, dimulai dari Pak Deden, kemudian Bu Wulan dan saya terakhir. Ya. Oke, silakan Mas Agung 10 menit. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan skripsi saya berjudul Potensi Penataan Akses Reforma Agraria pada Ketahanan Pangan Masyarakat, Studi Perbandingan Agribisnis Peternakan Sapi Perah dan Usaha Tanah Lepas di Desa Pageduran. Berikut latar belakang sendiri. Penataan Akses Reforma Agraria sebagai salah satu program pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai prioritas. Desa dengan fungsinya sebagai hinterland dengan beragam ketertinggalan terkait kemiskinan di dalamnya. Akses reforma agraria sendiri bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk dapat melanjutkan kehidupan mereka baik dari dalam sektor sandang, pangan maupun pangan. Sektor pangan atau lebih kita kenal sebagai ketahanan pangan menjadi sektor paling krusial di dalamnya. Penataan akses reforma agraria di Desa Pageduran sendiri menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji. Karena di Desa Pageduran sendiri menurut data dari Dinas PUPR dan Ketar Bumi Indonesia, dari total 268,5 hektar tanah di dalamnya merupakan lahan kering, di mana akan sangat sulit untuk dipergunakan untuk menanam tanaman pangan seperti padi. Sehingga atas dasar ekologis inilah para masyarakat Desa Pageduran beternak sapi perah dan juga alpukat untuk dapat mempertahankan kehidupan mereka. Hasil dari kedua panen inilah yang nantinya dipergunakan bagi masyarakat untuk memberikan kebutuhan pangan harian mereka. Karena hal inilah yang mendorong potensi untuk melakukan kajian lebih dalam terkait potensi penataan akses reforma agraria terhadap ketahanan pangan bagi masyarakat Desa Pageduran. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama yaitu bagaimana perbandingan profil usaha peternakan sapi perah dan peternakan alpukat pada ketahanan pangan masyarakat desa. Yang kedua, bagaimana kemampuan lahan dan jumlah produksi tanaman pangan berpengaruh pada ketahanan pangan masyarakat Desa Pageduran. Lalu yang ketiga, bagaimana kontribusi usaha peternakan sapi perah dan peternakan alpukat pada ketahanan masyarakat di desa. Yang keempat, bagaimana potensi pengembangan usaha peternakan sapi perah dan pertanian alpukat pada ketahanan pangan masyarakat Desa Pageduran. Lalu yang terakhir adalah bagaimana potensi penataan akses reforma agraria di Desa Pageduran. Lalu untuk penelitian terdahulu, saya mengambil 11 penelitian terdahulu yang terkait, 4 diantaranya
Jagung, untuk hasil jagung sendiri dari 30 responden, tertinggi 13 responden menghasilkan 0 sampai 100 kg dalam satu kali masa panen dengan hasil jumlah 200.000 sampai 500.000 rupiah setiap bulannya untuk satu kali masa panen. Namun ada catatan untuk singkong di sini hasilnya tidak diperjualbelikan, namun seluruhnya akan dipergunakan untuk makanan pendamping bagi sapi ternak mereka. Untuk pengeluaran sendiri, untuk pengeluaran untuk susu sapi, produksi susu sapi, 7 responden terbagi menjadi 3 kategori. Pengeluaran 0 sampai 150.000 setiap bulan, 150 sampai 200.000, dan yang terakhir 500 sampai 1 juta. Berikut adalah uraian dari salah satu responden. Mengapa di sini benihnya 0 rupiah? Karena sapi sendiri merupakan turun-temurun dari keluarga. Lalu untuk pengeluaran produksi alpukat, di sini 23 responden atau yang tertinggi, yaitu mengeluarkan 0 sampai 200.000 dalam 1 bulan. Mengapa di sini rendah? Karena di desa Pagiwaras sendiri alpukatnya bebas dari pestisida. Lalu untuk pupuknya sendiri, petani hanya mengandalkan dari pupuk kompos hasil limbah sapi dan juga pupuk bantuan dari pemerintah. Berikut adalah pengeluaran dari rumah tangga petani dan peternak. Yang tertinggi adalah 9 responden dan 30 responden mengeluarkan antara 1 juta sampai 1.500.000 setiap bulannya. Dengan rincian untuk satu responden yaitu sebagai berikut. Yang tertinggi di sini adalah pengeluaran untuk pangan yaitu beras dan juga bahan bakar atau hasil bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh para petani dan peternak. Berikut adalah kondisi kemampuan lahan di desa Pagalurang. Dari kemampuan lahan sendiri dapat dilihat melalui 6 indikator. Yang pertama kelerengan, yang kedua erosi, yang ketiga drainase, yang keempat kedalaman efektif, yang kelima yaitu faktor pembatas, dan yang terakhir adalah tekstur tanah. Dari ke-6 indikator ini setelah dilakukan perhitungan melalui data dari PKR 4, cara perhitungannya dapat dilihat bahwa terdapat 2 kategori di desa Pagalurang kemampuan lahannya. Yang pertama luas lahan kemampuan cukup dengan luasan 234,212 hektar dan kemampuan tinggi dengan 28,662 hektar. Lalu untuk tanaman pangan sendiri di desa Pagalurang terdapat 3 jenis, yaitu alpukat, jagung, dan singkong dengan hasil untuk alpukat 50 sampai 300 kg dalam satu masa panen, jagung 0 sampai 1.500 kg, dan yang terakhir singkong 0 sampai 2.000 kg. Untuk kondisi tanaman pangan sendiri terbagi menjadi 3 indikator, yaitu aksesibilitas pangan, kualitas pangan, dan juga kecukupan pangan. Untuk aksesibilitas pangan yaitu saya menggunakan cara penjualan masyarakat. Untuk susu sapi dari 30 responden seluruhnya menjual melalui tengkulak. Lalu untuk alpukat sendiri terbagi menjadi 3 cara penjualan. 23 responden diantaranya memilih menjual melalui tengkulak, 3 memilih menjual melalui langsung ke konsumen, dan yang terakhir 2 responden memilih menjual melalui online shop. Berikut untuk kualitas pangan masyarakat. Dari total 30 responden, 60%
sini juga ada inisiasi dari kantor pertanahan Boyolali yang akan membangun kandang komunal untuk sapi-sapi para peternak yang akan dipindahkan ke di atas tanah kas desa milik pemerintah. Lalu untuk pola pengembangan yang akan dikembangkan bagi alpukat ada dua cara, yaitu memaksimalkan lahan yang dimiliki baik dari pertanian ataupun dari tanah-tanah bekas kandang sapi, karena kandang sapi akan dipindah ke kandang komunal. Dan juga yang kedua, penjualan alpukat yang akan ditingkatkan melalui media-media online. Karena di sini yang dirasa penjualan melalui tengkulak dirasa sangat minim harganya, tidak bisa bersaing dengan pasar-pasar tradisional. Lalu untuk potensi penataan akses reforma agraria sendiri, di sini ada tabel intervensi, permasalahan dan juga solusinya. Untuk permasalahan akses permodalan dapat dilakukan kerjasama antara bank-bank terkait seperti Bank Bri dan juga Bank BPD untuk memberikan bantuan-bantuan permodalan. Lalu yang kedua, akses pemasaran dapat bekerjasama dengan koperasi induk untuk sebagai distributor utama untuk menyalurkan produk-produk mereka. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan harga jual dari produk-produk seperti susu sapi dapat bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya untuk dilakukan kepelatihan untuk dapat membuat produk-produk olahan jadi seperti keju dan juga tahu susu. Lalu yang keempat, untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang kurang memadai dapat bekerja sama atau meminta bantuan kepada Dinas PUPR untuk agar distribusi dari produk-produk tersebut dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Lalu untuk pemanfaatan lahan yang tersedia untuk tanaman alpukat dilakukan melalui dua cara, yaitu memanfaatkan lahan bekas kandang sapi yang sudah dipindah ke kandang komunal dengan bantuan Kementerian Atr BPN. Lalu yang kedua, dilakukan penanaman di atas lahan pertanian. Namun hal ini perlu dilakukan dengan bantuan dengan satuan keamanan desa untuk menjaga keamanan ketika malam hari. Berikut adalah yang terakhir kesimpulan perbandingan dari peternakan sapi dan juga pertanian alpukat. Di sini sangat dirasa karena peternakan sapi sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1986, sedangkan untuk alpukat sendiri baru dilaksanakan sejak akhir tahun 2019. Dalam segi pengeluaran produksi, susu sapi memiliki nilai yang lebih memerlukan pengeluaran yang lebih karena untuk pakan sapi juga memerlukannya dan juga untuk pengobatan dari sapi yang sakit. Sedangkan untuk alpukat tidak memerlukan perhatian lebih karena pupuk dan yang lain-lain hanya digunakan hanya diambil melalui limbah-limbah dari sapi mereka. Sedangkan untuk pendapatan sendiri dari susu sapi terbilang masih lebih tinggi dibandingkan dengan alpukat. Hal ini karena alpukat sendiri baru sebatas dibudidayakan di pekarangan warga. Lalu yang kedua adalah kemampuan lahan desa Pagar Jurang memiliki dua kategori, yaitu kategori tinggi dan juga cukup. Untuk kategori tinggi dengan luasan 234,212 hektar dan juga untuk kategori untuk kategori cukup dengan luasan 234,212 hektar dan juga untuk kategori tinggi dengan luasan 28,562 hektar. Tentu saja hal ini sangat tidak cukup untuk dilakukan pola-pola budidaya pertanian. Namun dengan catatan karena tingkat penyerapan air tanah yang tinggi di desa Pagar Jurang, maka akan sangat sulit untuk menanam tanaman pangan seperti padi. Lalu untuk jumlah produksi pertanian seperti tangkap produksi pertanian tanaman pangan seperti jagung dan juga singkong dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan harian para warga. Selain bisa untuk dikonsumsi sendiri, sepanjang yang juga bisa diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan harian. Lalu untuk yang ketiga, kontribusi peternakan sapi perah terhadap kesehatan pangan terhadap ketahanan pangan desa Pagar Jurang bisa cukup memenuhi kebutuhan harian. Dari hasil pendapatan antara susu sapi dan juga buah alpukat sudah mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga petani dan juga peternak. Lalu untuk yang keempat, potensi pengembangan usaha peternakan sapi perah alpukat pada sapi perah dan juga alpukat di desa Pagar Jurang di desa Pagar Jurang sangat besar. Lihat dari hasil susu sapi yang tinggi, yaitu antara 8 sampai 30 liter setiap harinya dan juga untuk alpukat berkisar antara 50 sampai 300 kg dalam satu kali masa panen untuk setiap pohonnya. Pengolahan produk jadi dari susu sapi menjadi keju dan tahu susu menjadi
penjualan produk olahan dinilai memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk mentah. Mungkin sekian saja saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agung. Kamu 15 menit, harusnya 10 menit ya. Oke, silakan Pak Dede. Baik, terima kasih Pak Aris. Selamat ya, sudah sampai di sini. Saya baru tahu, kamu tuh Bang? Iya Pak. Saya baru tahu. Oke. Kembali ke slide. Kita mungkin yang slide terus. Nah ini. Maju lagi. Nah ini. Jadi tadi kamu ada terputus nih. Jadi konsepnya itu semakin tinggi pendapatan, semakin baik ketahanan pangan. baik ketahanan pangan. Ya. Hal itu sejalan dengan Tingkat pernyataan dari Dinas Keuangan di Boyolali Pak untuk pendapatannya yaitu UMK setiap bulannya di Boyolali 2,2 juta Pak. saya pikir mau jalan hal ini sesuai dengan teori simulasi. Sebenarnya maksudnya di situ juga Pak. Nah, apa yang kamu ketahui dari konsep ketahanan pangan yang kayak gitu? Itu kan ada yang jadi ini kan kalau bagi saya ini kamu kan membuktikan satu teori ini. Kalau sudah ada teorinya, tetapi ada nggak teorinya? Karena konsepnya sudah bagus nih. Kamu sudah menemukan bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tahan pangan satu keluarga itu misalkan kan gitu ya. Nah itu kata siapa? Jadi maaf Pak, kalau teorinya saya belum menemukan Pak karena yang saya lihat di Desa Pagedulang sendiri untuk pendapatan sendiri bergantung juga dengan jumlah anggota keluarga sama aset yang dimiliki Pak. Iya. Jadi apa begini? Yang sangat tinggi itu 2 juta. tingkatannya Pak. 4 ya, 5 juta. Iya 5 juta Pak. Pernah nggak kamu nanya kan kalau konsep ketahanan pangan itu di sini kalau yang disebut tahan pangan itu memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati. Jadi mereka setiap hari belanja protein hewani dan nabati. Enggak setiap hari Pak, tapi ada beberapa kali saat mereka belanja, namun kalau ada masih ada sisa dimasukkan ke kulkas Pak. Oke, jadi mereka membeli itu. Iya. Terus yang paling rendah mereka membeli apa? Kalau paling rendah mereka hanya untuk konsumsi protein hewani sendiri Pak. Mungkin hanya berupa telur Pak, karena kemarin juga saya bertanya rata-rata di sana untuk petani-petani kecil hanya mengonsumsi telur sebagai protein hewani, sekali mengkonsumsi ayam Pak. Tapi untuk protein nabatinya sendiri mereka mengandalkan dari hasil kebun juga Pak. Selain belanja mereka juga hasil kebunnya untuk protein nabatinya Pak. Maka kita judge dia rumah tangga tidak tahan pangan. Sebenarnya untuk rumah tangga tidak tahan pangan sendiri Pak, di Desa Pagedulang saya tidak mendapatkan Pak. Jadi seluruh responden tidak ada yang seperti itu. Tidak ada Pak. Tidak. Tahan pangan cuma kondisinya begitu. Iya, kondisinya beda-beda Pak. Seluruh dari 23 itu tahan pangan. 23 tahan pangan di kategori sangat tinggi. Berapa? 23. 23. 27 maaf Pak. 27 yang Iya. lain 3 di kategori tinggi. kategori tinggi. Oke. Satu. Oke. Nah, sekarang yang lain sudah paham. Jadi begitu ya. Saya berharap ke sana sih sebetulnya. Karena kenapa? Saya membayangkan ini yang kamu lakukan itu sekarang itu adalah tugas-tugas field staff. Mereka direkrut sesuai dengan sisi mungkin pertanian, mungkin apa gitu kan. Tapi kamu bisa dengan lancar melakukan peran itu. Pertanyaannya, apakah kurikulum STPN harus dirubah? Boleh saya jawab? Kalau dari segi kacamata saya sendiri Pak, ya sebagai tugas belajar Pak, karena melihat dinamika yang terus berkembang ke depannya,
sebatas P3K. Bukan ke sana. Maksudnya kan kamu bisa dengan serta merta memerankan peran seorang field staff tanpa pernah belajar tentang itu, tetapi belajar paling berapa bulan kan gitu ya. Nah, apakah kurikulum STPN harus dirubah atau tidak? Menurut saya untuk saat ini kebutuhan di lapangan tidak mungkin perlu dirubah, tapi dari segi teknisnya Pak. Gimana caranya? Apa yang kamu usulkan? Seperti pengetahuan di lapangan untuk program-program KSN Pak, karena untuk seperti ini kan mungkin bisa menggait dari universitas-universitas lain. Kalau menurut saya karena untuk teknisnya sendiri di STPN sudah kuat, jadi karena basis itulah Teknis begini sudah kuat? bukan yang teknis-teknis untuk pengukuran dan lain-lain Pak. Kalau yang ini kan mungkin bisa bekerjasama dengan universitas lain untuk kolaborasi seperti FGD gitu sih Pak. Lalu pengetahuanmu akan digunakan untuk apa? Kepandaian tentang membandingkan hasil bumi peternakan dengan ketahanan pangan itu, menganalisisnya untuk apa? Nanti bisa saya lebih pertajam lagi ketika sudah berada di lapangan Pak. Mungkin di kantor Pak. Kamu nanti kan menjadi manajer nih, kamu harus bisa menilai seorang hasil kegiatan seorang pesta. Nah, kamu bisa tuh menurut saya. Nah, persoalannya karena tidak posisinya hanya di kamu, yang lain tidak. Sementara ke depan akan begitu kondisi pertanahan di Indonesia itu kita butuh pesta. Ternyata tanpa harus merubah kurikulum pun kamu bisa nih menilai menilai satu situasi bahwa ini tahan pangan, ini harus melakukan ini gitu ya. Terus jadi kamu ini apa yang paling urgent dilakukan oleh kantor pertanahan? Kalau dari realita di lapangan Pak, karena kan dari program RA-nya sendiri kan sudah mengacu ke peternakan sapi Pak. Kalau saya sih artinya untuk komunitas lain, ini komunitas seperti ini kondisi masyarakat sudah berdaya loh. Ya, sudah berdaya, tapi kan dari sisi lain mereka berdaya pangan Pak, tapi belum berdaya untuk modal, karena untuk produksi seperti susu sapi sendiri mereka untuk pakan sendiri mereka masih berhutang ke tengkulak Pak. Jadi kantor pertanahan harus melakukan untuk meningkatkan itu mungkin ada alpukat sebagai komunitas utama, karena saya lihat tidak ada BPS ini Pak dari tahun 2022 sampai 2023 itu peningkatan produksinya itu hampir 400% Pak. Iya, kantor pertanahan harus Itu melakukan. bisa difokuskan di sini juga Pak, tidak hanya di sapi, tapi difokuskan untuk pembibitan seperti alpukat ini Pak. Iya, ini kan kondisi masyarakat Ya. sudah berdaya nih. Kantor pertanahan harus melakukan apa? Diamkan saja atau bagaimana? Tadi masuk ke intervensi ini Pak untuk peningkatan produk susu sapi Pak, dan diolah jadi produk jadi, tapi dengan bantuan dari dinas perdagangan perindustrian untuk pelatihannya Pak. Berarti kegiatan-kegiatan ini belum ada? Belum ada Pak. Oke, cukup Pak. Oke, bulan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ya, karena kalau menurut saya ini satu hal yang berbeda ya, berbeda dalam artian kita mengatakan akses tapi nggak pernah bicara lapangan, dan kamu mencoba menghadirkan itu dalam penelitian ini. Dan saya nggak tahu kamu merasa bahwa itu sesuatu yang penting atau tidak. Kalau saya sih merasa yang penting dan menarik. Nggak tahu kalau kamu sebagai peneliti malah merasa ini biasa-biasa saja. Yang pertama ingin saya konfirmasi, agribisnis itu apa sih? Agribisnis itu seperti pola bisnis itu, tapi dalam sektor pertanian dan peternakan. Kalau menurut saya. Pertanian dan peternakan. Mungkin juga bisa masuk ke kemaritiman jika itu berada di sisir pantai. Oke. Jadi dia levelnya sudah pertanian
Iya. Ya. Kalau di mana Pak Berjurang sendiri selain ini ya, selain alpukat dengan sapi, pertanian yang lain yang tidak dikomersilkan ada nggak? Yang tidak dikomersilkan itu singkong kebanyakan, mayoritas singkong. Karena cuma jadi makanan pendamping untuk sapi dan Sapi, tapi tidak dimakan sendiri, tidak Tidak. dikonsumsi sendiri. mungkin dikonsumsi tapi tidak setiap hari. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya ini adalah terkait dengan penataan akses reforma agraria ya. Desain ini itu yang kamu ambil adalah agribisnis, artinya kan fokusnya pada pertanian, pengembangan dari usaha pertanian, yang kemudian kamu pakai sampelnya adalah desa, adalah desa. Nah, dalam pemikiranmu ya, atau menurut pendapatmu, dalam konteks penataan akses reforma agraria, kenapa desa ini menjadi site yang penting? Menurutmu kenapa? Sepengalamanmu, penataan akses reforma agraria itu apakah hanya dilakukan di desa atau bisa dilakukan di konteks yang luar desa? Artinya perkotaan atau di mana? Kalau dari latar belakang saya ambil sendiri Bu, untuk penataan akses reforma agraria sendiri itu kan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan Bu sebagai prioritasnya. Jadi mungkin kalau untuk di perkotaan apalagi yang mau diberdayakan karena mereka sudah mandiri pangan, yang pertama mereka sudah mampu menghasilkan barang jadi. Jadi mungkin ini perlu didorong di pedesaan untuk meningkatkan kemandirian mereka juga untuk memenuhi standar pangan papan mereka sendiri. Jadi penataan akses itu tidak ada dalam perkotaan. Kalau dari perkotaan mungkin ada, cuma mungkin sebatas pola pelatihan saja sih, Bu. bukan yang mendorong untuk memberdayakan seperti desa-desa. Oke, baik. Kalau ya ini meskipun akhir di pemerintahannya Jokowi ya, tapi dulu di masa-masa awal ketika Jokowi naik itu ada konsep membangun dari pinggiran. Ya, mungkin kamu ingat apa enggak? Jadi bagian dari nawacita itu adalah membangun dari pinggiran. Yang salah satunya kemudian kenapa desa dan wilayah 3T itu menjadi fokus selama 2 periode ini. Nah, menurutmu kenapa sih desa itu kemudian menjadi fokus ya? Memang karakteristik desa menurutmu yang ada di Indonesia ya khususnya itu seperti apa sih? Selama ini secara historis itu seperti apa sampai kemudian kok ada perubahan yang kemudian dia dipakai bahwa pembangunan itu harus dari pinggiran, artinya termasuk salah satunya dimulai dari desa. Ada masalah apa? Kalau menurut saya kenapa dimulai dari pinggiran, karena desa itu sebagai penyuplai bahan mentah, penyuplai bahan mentah untuk disalurkan ke kota lalu akan diolah di kota. Karena kalau misalnya tidak dimulai dari desa, bahan mentah ini akan sulit untuk didapat atau nggak maksimal produksinya. Jadi nanti berimbas juga ke perkotaan. Jadi seperti itu sih. Desa sebagai penyangga wilayah kota. Iya. Kalau desa Pager Jurang itu di sebelahnya desa apa? Sebelah desa Pager Jurang ada desa apa? Mungkin ada desa tidak kecamatan sebelum mungkin desa Sukorame. Yang lain lagi ada desa apa? Desa Mojosongo, tapi itu sudah tidak kecamatan. Desa Sukorame dengan Mojosongo dengan Pager Jurang menurutmu mana yang paling maju? Kalau menurut saya paling maju tetap di Mojosongo, bukan itu sudah dekat ke pinggiran jalan besar. Jadi Pager Jurang tidak lebih maju dari Mojosongo? Tidak. Oke, dengan perspektif tadi ya, ini di sekitarmu aja ya, di Pager Jurang, Mojosongo dengan yang satu lagi tadi, kamu lihat bahwa ini ada perbedaan kan? Iya. Ada disparitas pengembangan desa atau wilayah yang secara faktualnya seperti itu. Nah, ini ada kaitannya juga ya, dengan konsep membangun dari pinggiran yang tadi saya tanyakan. Memajukan ini lebih meningkatkan produksi dari desa Pager Jurang agar desa-desa di sekitarnya itu nanti bisa ikut terangkat juga, karena untuk contoh kecil aja Bu, seperti ruas jalan untuk
Oke, next. Kenapa kamu mengkaitkannya dengan ketahanan pangan? Karena menurut saya sendiri RA-nya untuk di desa ini sudah berjalan. Tapi kenapa saya ambil ke ketahanan pangan? Karena ketahanan pangan di sini untuk warga desa Pagaturan memang sudah kuat untuk istilahnya. Tapi di lain kekuatan untuk ketahanan pangan sendiri, mereka kesulitan untuk modal-modal produksi untuk pertanian peternakan mereka. Jadi saya tertarik untuk membahas ketahanan pangan. Kenapa ketahanan pangannya bisa tahan, tapi untuk akses permodalan dan lain-lain masih kesulitan. Saya penasaran di situ. Ketahanan pangan itu sama tidak dengan kecukupan? Ketahanan pangan, kecukupan pangan mungkin sedikit saling terikat Bu, karena kecukupan pangan ini merupakan satu indikator dari ketahanan pangan. Jadi hanya indikatornya saja. Kalau swasembada pangan sama tidak dengan ketahanan? Kalau swasembada pangan mungkin itu lebih tingkatannya lebih tinggi dari ketahanan pangan. Kalau swasembada pangan kan mungkin dia bisa mengekspor pakan-pakan seperti padi, beras dan lain-lain. Sedangkan untuk ketahanan pangan hanya cukup untuk mereka di internal mereka sendiri, belum bisa untuk keluar. Kalau kedaulatan pangan bedanya apa? Kalau kedaulatan pangan mungkin hampir mungkin mirip dengan ketahanan pangan. Sekarang kalau kamu taruh nih, mau kamu jajarkan atau kamu mau susun secara hierarkis ya, ada kecukupan pangan, ada swasembada pangan, ada kedaulatan pangan, ada ketahanan pangan. Itu kamu mau letakkan di mana? Mungkin yang paling bawah, yang pertama ada kecukupan pangan, yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga kedaulatan pangan, sama yang terakhir yang tertinggi itu swasembada pangan. Swasembada pangan. Oke. Itu. Kalau dari 4 tadi, Ya. menurutmu ketika kita kaitkan dengan kondisi satu masyarakat atau satu komunitas, mana sih yang paling jadi levelnya itu ya, levelnya itu yang paling istilahnya kalau dia masih kecukupan pangan, saya yang paling bawah. Artinya ketika ada resiko misalnya gagal panen, macet dan sebagainya, dia masih rentan. Dari level itu 4 tadi ya, kamu kan susunnya 4. Menurutmu satu komunitas itu paling aman ketika dia disebut yang berdaulat pangan, mempunyai ketahanan pangan, berkecukupan pangan, atau berswasembada pangan? Untuk yang paling aman minimal ya Bu, mungkin lebih ke tahan pangan. Karena tahan pangan sendiri seperti saya tadi bilang Bu, untuk ketahanan pangan sendiri itu cukup intern mereka untuk satu rumah ini. Jadi orang-orang terdekat mereka. Antara mereka. Iya. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan kemampuan lahannya. Saya cukup tertarik dengan beberapa aspek yang kamu masukkan, dari mulai kemiringan lereng, ada drainase, erosi, kedalaman efektif tanah, faktor pembatas dan tekstur tanah, sampai kemudian kamu membuat simpulan terkait skala kemampuan lahan. Nah, sekarang yang pertama terkait dengan kemiringan lereng, yang teknis ya, tetapi kan secara teknis karena kamu mengambil tema ketahanan pangan, semuanya kan harusnya merujuk ke pangan. Kemiringan lereng, jadi rekomendasi apa yang mau kamu berikan terkait dengan catatanmu? Kamu sudah menemukan bahwa di desa Pager Jurang itu kamu menemukan klasifikasinya, ada datar, landai, ada curam, sangat curam. Yang begitu, rekomendasi dalam konteks secara fisiologi lahan untuk kelayakan jenis tanaman pangan atau yang lain yang aspeknya itu mendukung ketahanan pangan, rekomendasimu apa? Rekomendasi saya terkembali dari belakang, karena memang produksinya di desa itu memang sudah besar sekali Bu,
sempat saya wawancara dengan satu orang itu, beliau punya lahan seluas 3.000 meter itu seluruhnya ditanami alpukat. Ada total kurang lebih 300 pohon, dan itu kemarin sempat ditawar sama pabrik dari Jakarta juga untuk satu kali panennya mau dibeli seluruhannya itu kurang lebih 30-40 juta. Jadi dengan kemiringan yang seperti itu yang paling visible adalah alpukat. Iya, karena di sini Bu untuk kemiringan sendiri mayoritas didominasi sama datar landai dengan luasnya 1.226 sekian meter persegi. Oke, lalu selanjutnya dari sisi drainase, rekomendasi yang kamu ajukan juga apa? Kalau untuk Jenis tanaman. drainase, untuk jenis tanaman sendiri tetap kembali ke alpukat Bu, karena tidak memerlukan air yang banyak. Lalu untuk yang kedua mungkin jagung sama singkong, karena produksi jagung sama singkong juga di sana besar. Oke, kalau dari sisi erosi, ini catatanmu terkait dengan kondisi fisiologi lahan di sana seperti apa? Pernah terjadi dari kasus pagar jurang, ini ada yang berdampak pada hasil produksi yang turun atau seperti apa? Kalau untuk dari erosi Mbak sendiri Bu, kemarin saya sudah sempat tanya-tanya sama kepala desa sendiri. Di sana itu paling erosi ringan itu di sekitar kali, karena di sana kan medannya naik turun Bu. Jadi kalinya itu juga tinggi kurang lebih 4-5 meter ketinggiannya dari kali itu. Jadi mungkin hanya kikisan-kikisan di samping-samping kali itu Bu, karena belum di pondasi. Jadi nggak berdampak banyak untuk hasil pertanian. Oke, baik. Yang terakhir terkait dengan kemampuan lahan ya. Saya nggak tahu, ini kan secara fisiknya ya. Kamu kemarin sempat mengecek tidak? Misalnya ini kan ada klasifikasi yang lahannya kemampuannya cukup dan tinggi ya. Nah, di antara yang tadi mengusahakan baik alpukat ataupun si sapi, itu ada di kategori yang mana? Untuk kategori kemampuan lahan sendiri Bu, untuk ini lahan pertaniannya itu seluruhnya berkemampuan cukup Bu. Untuk kemampuan tinggi itu hanya beberapa titik saja yang dekat dengan sumber air. Iya, tapi sumber airnya itu seperti ini sih Bu, kali aja sih. Ya. Kalau kemampuan tinggi ini berarti dia cocok untuk apa? Kalau kemampuan tinggi ini Bu, mungkin lebih cocok ke tanaman-tanaman macam tanaman yang perlu air sih Bu. Tapi untuk tanaman sendiri kemarin saya belum sempat tanya, ada tanaman pangan lain, cuman kalau untuk padi mereka benar-benar nggak bisa. Nggak ada. Berarti yang cocok untuk apa? Kalau di sana sendiri mungkin ini lebih ke Hortikultura ada tidak? gimana? Hortikultura ada tidak? Enggak. Dari sama sekali. Tanaman Palawija. 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 Oke, baik. Ini kan secara umum ya. Kamu kan mengambilnya kebudayaan. Ya, bagian dari penataan akses kita bicaranya kan adalah kebudayaan. Nah, kamu sendiri sebagai peneliti, ya peneliti kan ya seharusnya kan dia juga punya peran ya, dia kemudian memotret atau membuat profiling. Kamu sendiri merasa sudah berperan melakukan apa terkait pembudayaan selama kamu penelitian nah, belum ada. mulai Mungkin baru saya sebatas tulis di penelitian saya untuk seperti ini. Cuma mungkin setelah ini kalau memang diperlukan oleh kantor, saya siap memberikan pulau saya. penelitianmu ini kan sampai ke desa tidak? Saya berharap sih bisa sampai. Enggak cuma sampai di perpustakaan. Iya, saya pengennya juga sampai. Kamu kemarin waktu ke sana beli alpukatnya kan? Nggak beli, dikasih malah dikasih. Itu berarti kamu udah bawa. Tadi dikasih Bu. Nggak ada bukti. Jadi setiap lakukan wawancara atau nyebar kuesioner itu
dibawa aja Mas di awal Mas. Saya udah nolak Bu, tapi malah dimasukin ke tas Bu. Kasih alpukat, Nggak percaya. dikasih susunya juga. Kalau susu enggak, karena susu itu sendiri produksinya itu cuma pagi sama sore. Pagi jam 7 sama sore kurang lebih jam 4 sampai jam 5. Saya bayangkan kamu kesana tuh Mas, terus sambil membeli kan, membeli dari petani kira-kira. Enggak mau Bu mereka. Enggak mau. Kenapa mereka? Kurang tahu. Mungkin karena memang mahasiswa juga sih. Persis. Oke, terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke Soalnya Mas. alpukat saya nggak percaya. Oke, terima kasih Bu Wulan. Mas Agung, tolong buka bagian alir kerangka pemikiran. Saya pengen lihat cara berpikirnya Mas Agung. Oke. Ini kan isu besarnya kan ketahanan pangan ya. Siapa? Di gambar itu, bagian mana yang menunjukkan indikator ketahanan pangan? Indikator ketahanan pangan itu ada ini Pak, ada kecukupan pangan sama ketersediaan pangan, terus ada stabilitas pangan. Setahu saya indikator ketahanan, kita cek ya. Indikator ketahanan pangan itu 3. Pertama, ketersediaan pangan. Yang kedua, aksesibilitas pangan. Yang ketiga, pemanfaatan pangan. Di mana posisinya di gambarmu ini? Yang ketiga Pak? Ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, kemudian pemanfaatan pangan. Kalau dari FAO Pak, sumber saya ada 4 Pak, yaitu kecukupan pangan, ketersediaan pangan, akses pangan, sama kualitas pangan Pak. Oke, kalau gitu kita fokus ke ketersediaan pangan. Apa indikatornya ketersediaan pangan? Parameternya apa ketersediaan pangan? Kalau ketersediaan pangan sendiri parameternya adalah mungkin pangan yang tersedia untuk para warga Pak, untuk warga itu sendiri Pak. Kesediaan pangan dalam hal ini ya beras yang ada di rumah mereka atau bahan pangan yang ada di rumah mereka Pak. Saya pikir keliru itu. Ketersediaan pangan itu indikatornya 3, produksi, cadangan, dan kebutuhan. Kemudian kalau bicara aksesibilitas pangan, parameternya 3, pendapatan, harga, infrastruktur. Kemudian kalau pemanfaatan pangan, ada 2 kemungkinan, industri pangan dan industri non-pangan. Gitu? Kalau kamu bicaranya seperti ini, kamu nggak akan terjebak di pemikiran seperti yang tadi diujikan oleh Pak Deden di awal diskusi, yaitu kan kamu bilang semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi ketahanan pangan. Nonsen itu. Nonsen bahwa semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi ketahanan pangan. Karena kalau kamu cuma mampu membeli, tapi kamu tidak aman secara produktif, maka kamu akan dipermainkan oleh penjual. Berarti tidak tahan pangan. Betul? Jadi pernyataan di hadapan Pak Deden itu tadi keliru. Kenapa keliru? Karena kamu tidak melihat ketahanan pangan dalam aspek makro. Jadi kamu nggak boleh terjebak ke desa, kemudian terjebak lagi ke level rumah tangga. Ketahanan pangan versimu itu terjebak ke ketahanan pangan versi rumah tangga. Padahal judulmu kan makro ini. Potensi penataan akses reforma agraria pada ketahanan pangan. Kan makro, bukan mikro. Ya. Nah kalau itu makro, kamu mainnya di level makro. Kamu harus bicara ketersediaan. Misalnya ketahanan pangan, indikatornya 3. Ketersediaan pangan, parameternya 3. Produksi, cadangan, kebutuhan. Kemudian indikator kedua, aksesibilitas pangan. Pendapatan, harga, dan infrastruktur. Kemudian pemanfaatan pangan, ada 2 kemungkinan, dimanfaatkan oleh industri pangan dan industri non-pangan. Industri non-pangan itu misalnya begini, jagung dimanfaatkan untuk energi. Itu berarti kan pemanfaatannya oleh non-industri pangan. Itu nah kalau kamu bisa mengatasi itu, kamu nggak akan terjebak di skala rumah tangga. Oke itu ya, itu nasihat pertama. Nasihat kedua adalah, mari kita lihat di halaman 33 dan 34 di naskahmu. Oke, sudah ketemu? Itu tentang pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitianmu, nomor 1, bagaimana perbandingan profil, nomor 2, bagaimana kemampuan lahan, nomor 3, bagaimana kontribusi usaha, nomor 4, bagaimana potensi pengembangan, nomor 5, bagaimana potensi penataan. Oke? Sepakat kita ya? Saya pikir oke, saya hormati rumusan pertanyaan penelitianmu. Pertanyaan saya adalah, dengan 5 pertanyaan penelitian ini, yang mana yang kamu bedah secara kuantitatif dan mana yang secara kualitatif? Pertanyaan penelitian nomor berapa yang kuantitatif,
dan nomor berapa yang kualitatif supaya saya tandai, nanti saya uji berdasarkan itu. Untuk yang kuantitatif itu Pak ada nomor 1 Pak. Nomor 1 kualitatif. Kuantitatif Pak. Kuantitatif, oke. Untuk yang nomor 2 ini saya observasi Pak. Nomor 2 kuantitatif atau kualitatif? Nomor 2 masuk ke kuantitatif Pak. Nomor 2 kuantitatif. Nomor 3? Nomor 3 kualitatif Pak. Nomor 3 kualitatif. Nomor 4? Kualitatif Pak. Nomor 4 kualitatif. Nomor 5? Kualitatif. Oke. Sekarang kita masuk di poin 1-2 dulu ya. 1-2 itu kan bicara tentang kuantitatif. Jadi poin 1 dijawab secara kuantitatif, poin 2 dijawab secara kuantitatif, 3, 4, 5 dengan kualitatif. Nah kalau kamu seperti itu, kamu sah menggunakan mixed method. Karena biasanya kelemahan mahasiswa itu dia ngomong mixed method, saya berkali-kali menguji dengan Ibu Bulan, dia ngomong mixed method tapi dia nggak tahu mana yang kuantitatif, mana yang pokoknya mixed method aja Pak, ada gambarnya, ada omong-omongnya, itu bukan mixed method katanya, itu campur-campur acak-acakan itu. Nah sekarang kita sudah lebih fokus ini. Poin 1 dan 2 akan kamu bahas secara kuantitatif. Pertanyaan saya, apa cirinya pertanyaan kuantitatif? Pertanyaannya Pak. Ya, ini kan nomor 1 dan nomor 2 kamu bahas ya. Pertanyaan penelitian nomor 1 dan nomor 2 akan kamu bahas atau kamu bedah dengan kuantitatif. Pertanyaan saya, apa ciri pertanyaan kuantitatif? Ada cirinya kan? Ya, apa cirinya? Kalau dari cirinya sendiri Pak, mungkin saya lebih fokus ke hasilnya Pak, karena hasilnya Jawab pertanyaan saya. Apa ciri pertanyaan yang mewajibkan Anda menggunakan metode kuantitatif? Apa ciri pertanyaan yang mewajibkan Anda menggunakan metode penelitian kuantitatif? untuk membedah pertanyaan itu saya ini Pak perlu kuesioner untuk jawab-jawab itu Pak. Dengar kalimat saya dan kemudian jawab ya. Apa ciri pertanyaan penelitian yang mewajibkan Anda harus menggunakan metode penelitian kuantitatif? Apa cirinya? Mungkin ada perbandingan-perbandingan di situ Pak. Salah. Oke, jadi poin 1 dan poin 2 itu kamu salah bertanya. Saya izinkan kamu gunakan kuantitatif, itu sah, karena itu hak setiap peneliti, dia boleh menggunakan mixed method dan apa saja. Tetapi kamu harus konsekuen dengan keinginanmu itu. Jadi kalau kamu ingin menggunakan metode kuantitatif, pertanyaan penelitianmu tidak boleh bagaimana. Bukan how, tapi how much. Itu bedanya kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif itu cirinya adalah how much, itu kuantitatif. Kalau kualitatif, how dan why. Jadi kalau Pak Aris saya ingin penelitian dengan metode kuantitatif, silahkan gunakan how much. Seberapa besar, sejauh mana gitu ya. Itu. Jadi harusnya poin 1 itu bukan bagaimana perbandingan, tetapi sejauh mana perbedaan profil. Ya, poin 1, sejauh mana perbedaan profil bla bla bla. Kamu sah menggunakan kuantitatif. Poin 2, bagaimana kemampuan lahan, sejauh mana kemampuan lahan. Maka kamu sah menggunakan kuantitatif. Jadi saya tidak sedang menggugurkan keinginan menggunakan kuantitatif, tapi saya ingin meluruskan kamu ketika bertanya, karena orang bisa salah bertanya. Ya. Nah, baru kemudian poin 3, 4, 5 sah, karena ciri kualitatif itu how dan why. Bagaimana, bla 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 gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Karena waktunya sudah ngejar itu ya, sudah 9.30. Itu jamnya kecepatan atau enggak? Kamu ganti baterainya tadi ya? Enggak ya? Jangan-jangan kalau sengaja biar cepat. Ganti baterainya. Oke, coba kamu lihat poin 1. Saya paling senang main di kesimpulan. Udah ya? Nah, tadi kan sejauh mana? Karena kamu ingin kuantitatif toh, jadi sejauh mana? Profil ya. Nah, sekarang ketika kamu bicara tentang peternakan sapi dan pertanian ya, alpukat, itu kan ada hal yang sedang kamu bandingkan ya. Kamu sedang membandingkan hasilnya, kamu sedang membandingkan pengeluaran produksi, mungkin saya menyebutnya cost ya, kamu bilangnya pengeluaran produksi ya. Kemudian kamu sedang bicara tentang marketing, bahasamu penyaluran hasil ya. Jadi kamu sedang bicara hasil, bicara cost, bicara market. 3 hal itu. Apa yang paling menyolok di 3 poin itu pada 2 sisi, peternakan dan pertanian. Peternakan yang sapi perah itu dan pertanian yang alpukat itu. Yang paling mencolok. Dari 3 itu. Mungkin di marketingnya Pak. Oke, apa yang mencolok? Yang karena yang untuk susu sapi sendiri hanya fokus di penjualan di Tengkulak karena mereka ada kerjasama dengan Tengkulak. Terus? Kalau untuk yang di alpukat lebih fleksibel cara penjualannya Pak. Bisa melalui
tengkulak, media online atau Oke, kalau gitu kalau bicara marketing, siapa yang harus belajar? Peternak belajar kepada petani atau petani belajar kepada peternak? kalau ini Pak, mungkin warga desa mungkin info Pak di desa ini petani itu merangkap peternak. Jadi hampir seluruh warga desa itu peternak. Jadi kalau mau belajar mana yang lebih unggul nih? Yang market share-nya peternakan sapi atau yang market share-nya alpukat? Kalau dari saya sebagai peneliti di lapangan Pak, mungkin lebih tepatnya kaum yang lebih tua belajar ke kaum yang lebih muda. Kenapa bicara tua muda? Jangan. Iya Pak, karena Bentar, tunggu sebentar. Kita sedang bicara profil. Ya. Bicara profil. Kita sedang tidak bisa bicara demografi ya. Kita sedang bicara bidang usaha. Kita sedang bicara profil peternak dengan profil petani. Peternak dalam hal ini sapi perah, petani dalam hal ini alpukat. Kemudian tadi kita fokus ke masalah market, masalah pemasaran. Pertanyaan saya dari dua ini, yang mana yang unggul? Kenapa saya tanya unggul? Supaya yang ini bisa belajar dari sini. Oh, yang ini unggulnya di sini, bla bla bla. Yang ini lemahnya di sana. Nanti ini belajar ke sini, gitu. tapi di sana satu orang punya dua mata pencarian sama. Saya nggak tanya mereka, saya tanya kamu. Kamu kan peneliti. Iya Pak, Kamu putuskan mana yang lebih unggul? petani Pak. Iya petani. Alpukat. Alpukat. Apa keunggulannya? Karena marketingnya lebih luas Pak. Pengertian luas itu apa? Dia bisa menjual hasilnya tidak hanya ke satu sektor tengkulak, tapi bisa ke yang lain juga Pak. Tapi kan tengkulak juga. Gimana Pak? Meskipun banyak, tapi kan semuanya tengkulak. Enggak, dia bisa jual langsung ke konsumen. Oh, dia jual ke tengkulak dan dia jual ke pasar. Jual ke konsumen Ada juga, Pak. pasar di sekitar situ? Bukan pasar sih Pak, tapi langsung ke konsumen perorangan melalui media online. Oh, lewat media online ya. Iya Pak. Oke. Berikut, ketika kamu membandingkan profil peternak dengan petani dalam konteks 3 tadi itu hasil, cost, sama market, kenapa kamu tidak membedakannya juga berdasarkan input, proses, output, outcome? Kan kita sedang bicara profil ini. Kenapa kamu tidak juga bicara bahwa dua sektor ini juga punya perbedaan Pak Aris dari segi input, output, proses, outcome, mereka berbeda. Apa bedanya? Kalau untuk dari outcome-nya sendiri Pak, untuk produksinya ya Pak ya, saya kesulitan membagi Pak, karena untuk di sapi mereka perlu kos untuk pakan dan lain-lain, untuk obat dan untuk dokter. Tapi untuk di alpukat mereka tidak perlu kos tambahan untuk seperti pupuk atau pestisida, karena pupuknya sendiri mereka tinggal ambil dari limbah sapi mereka. Untuk pestisida, untuk di alpukat bebas pestisida. Harusnya kamu bisa rupiahkan itu. Jadi hal-hal yang kamu nggak bisa hitung itu bisa dihitung dengan dirupiahkan. Meskipun dia ngambil dari itu pupuk kandang itu bisa dihitung. Seolah-olah dia membeli itu berapa rupiah. Jadi sehingga bisa jadi ketahuan nanti inputnya berapa, prosesnya bagaimana, outputnya berapa. Kemudian outcome itu nanti baru bicara tentang kesejahteraan, tentang ketahanan pangan. Outcome itu kan gampang. Ya. Oke, sekarang masuk ke riset question kedua. Di kesimpulan kedua. Kesimpulan kedua kan masih bicara itu ya, yang sejauh mana kemampuan lahan ya. Nah, ketika bicara tentang kemampuan lahan kan kamu kan bicara 3 hal itu. Ada kemampuan lahan, ada produktivitas lahan, ada ketahanan pangan. Bagaimana relasi mereka bertiga itu? Relasi kemampuan lahan, produktivitas lahan dengan ketahanan pangan. Kalau untuk itu, kalau dari saya Pak izin, kemampuan lahan itu nanti berpengaruh ke produktivitas lahan, karena kemampuan lahan contohnya kan ada empat indikator Pak, antara kemampuan lahan tinggi, cukup, sedang, baik atau rawan. Karena semakin baik kemampuan lahan, produktivitas tentu saja semakin tinggi, karena ada indikator dari kemampuan lahan itu, salah satunya kelerengan. Kalau kelerengannya misalnya curam, akan sangat sulit untuk ditanami tanaman pangan, apalagi tanaman pohon keras seperti alpukat. Nah, kalau jawabanmu seperti itu, kamu tidak bicara secara kuantitatif itu kualitatif. Padahal kan kamu tadi sudah sepakat sama saya bahwa poin 1 dan 2 akan dibedah secara kuantitatif. Dengan demikian kamu diizinkan menggunakan mixed method karena 1, 2 kuantitatif, 3, 4, 5 kualitatif. Tapi ketika kamu menjawab, jawabanmu kualitatif. Harusnya kuantitatif, kan sejauh mana kemampuan lahan. Harusnya kamu jelaskan kemampuan lahan itu mempengaruhi ketahanan pangan sekian persen. Kemudian produktivitas lahan sekian persen, sehingga dominasinya ada di misalnya kemampuan lahan. Begitu. Tidak sekualitatif.
Jadi kamu sudah menyatakan kamu kuantitatif, tapi jawabanmu kualitatif. Harusnya itu jawaban kuantitatif itu persen. Karena kuantitatif itu tidak bicara variasi tapi bicara dominasi. Siapa yang mendominasi? Misalnya kemampuan lahan, berapa pengaruhnya lereng, berapa pengaruhnya kedalaman efektif, berapa pengaruhnya erosi. Bisa dihitung itu. Karena kamu ingin menggunakan kuantitatif sebagai instrumen tuh. Gitu ya. Jadi kritik saya adalah di poin 2, nanti kamu perbaiki, ubah menjadi kuantitatif karena kamu sudah ingin kuantitatif. Dan kalau kuantitatif kamu harus menunjukkan berapa persen pengaruh masing-masing elemen ya di kemampuan lahan. Kemudian poin 3, kan kamu bicara, ini kan kamu kualitatif ya 345. Bicara tentang kontribusi, bagaimana kontribusi. Nah kalau bicara tentang kontribusi, kamu kan harus bisa membedakan itu. Mana kontribusi pertanian, mana kontribusi peternakan. Apa kontribusinya yang pertanian? 2 saja, 2 poin penting dari kontribusi pertanian dalam konteks penelitianmu. Kontribusi pertaniannya Pak? Yang sapi perah itu loh, saya singkat peternakan, karena kan saya ngomongnya kepanjangan, peternakan sapi perah kan panjang. Apa kontribusi peternakan itu? Sumber mata pencarian utama. Oke, terus? Lalu yang kedua, kontribusinya. Kalau begitu nggak ada hubungan sama ketahanan pangan. Kamu kan harus menghubungkan dengan ketahanan pangan, karena isumu kan ketahanan pangan. Jadi kamu harus ngomong bahwa kontribusi peternakan itu sumber utama protein, kan bicara pangan. Kedua, penyedia bahan baku industri pangan. Baru ketiga, pendapatan. Begitu juga nanti yang pertanian, sumber utama pangan, penyedia bahan baku industri pangan, dan sumber pendapatan. Supaya ceritamu itu nyambung dengan ketahanan pangan. Nanti perbaiki poin 3. Tetapi dengan catatan apa yang kamu perbaiki di kesimpulan itu harus kamu bahas di pembahasan. Kalau di pembahasannya juga belum dibahas, kamu masukkan di pembahasan. Jadi kalau saya bilang perbaiki kesimpulan, berarti perbaiki pembahasan. Karena kesimpulan tidak boleh muncul tanpa dibahas ya. Itu yang poin 3. Poin 4, kamu bicara apa? Potensi pengembangan. Potensi pengembangan. Kalau bicara tentang potensi pengembangan, apa potensinya? Kalau potensi mungkin lebih ke produk olahan jadi Pak untuk sapi. Terus untuk alpukat mungkin lebih ke penjualan. Dalam konteks ketahanan pangan? Dalam konteks ketahanan pangan, mungkin dengan peningkatan produk olahan meningkatkan pendapatan Pak. Kenapa kamu nggak bilang potensi pengembangan SDM, potensi pengembangan modal, potensi pengembangan teknologi, potensi pengembangan pemasaran dalam mendukung 2 sektor itu sebagai instrumen terwujudnya ketahanan pangan, gitu? Nanti perbaiki ya poin 4. Poin 5 terakhir, penataan akses, potensi penataan akses. Coba kamu jelaskan apa itu? Potensi penataan akses Pak. Jadi mungkin melalui penataan akses potensi-potensinya dapat lebih digali seperti kerjasama dengan dinas terkait untuk meningkatkan pendapatan ataupun pemasukan dari warga-warga dari para petani dan peternak. Oke, saya pikir cukup ya. Terima kasih Mas Agung. Saya persilakan keluar sebentar, kami bertiga mau diskusi. Nanti saya panggil. Terima kasih. Saya tuh makanya bertanya Google, baru tahu Google. Nah, terus? Enggak, saya tuh Jadi itu kan orang pengukuran maksudnya yang lebih sama 13 dan sosialnya. Jadi mau angkanya gitu loh Bang. Iya. Dia nggak bisa yang begini. kalau saya dia kan pas baca terakhir itu kebayang dia jadi dia jadi bisa jadi pemeran orang filsafat. Makanya jadi dalam segitu Pak. Artinya kan tanpa belajar tuh bisa lalu jadi Di kursus satu atau 2 hari gitu ya, kayak short course. Tapi bagaimana kondisinya bagi anak yang non tuber? Saya itu pengen tahu juga jadi lainnya begitu. Makanya apa perlu kan kurikulum dirubah gitu kan? Dia kan ada ide ke sana.
Oh. Ya bisa teman-teman. Karena ya kita kan pertama itu kantor-kantor pertama itu nyaranin si anak-anak SPM itu Mengisi posisi mengisi dosa. posisi Terus oh ya. Bagus tuh. ya, terutama yang umum ya, yang Oh. karena kesulitan dengan Oh. sistem Iya, biar penerimaan pegawai. membangun chemistry. Biar menyatu dulu sama teman-teman APR BPN, Pak. Mindsetnya tuh. Sesudah itu kan baru nanti silakan mau jenjang karir yang lebih tinggi dan seterusnya. Apa gitu masuk ke sistem informasi elektronik di setiap pegawai itu sudah ada tuh. Terus dia tinggal data, terus dia jadi nama dia ada dalam basis data para pencari kerja. Kalau dalam konteks filsafat dikasih di kursus 1-2 hari saya pikir cukup. Kalau untuk sudah filsafat kan sudah dapat materi dari kita. Alumni D4 dikursuskan 1-2 hari untuk jadi filsafat. Tapi itu udah jago. Dan mereka pun kalau yang kemarin di sana ceritanya mereka keterima sudah lain jadi filsafat, tidak pernah ada coaching. Oh, Jangan sudah bisa aja. Oh ya sudah. Nah, Aku pikir mau disatukan mindsetnya. nah itu tidak terjadi. Kalau tidak di apa dulu misalkan mungkin ya kantor pertahanan juga bagaimana sih mengcoaching filsafat untuk kegiatan kayak gini kan mungkin mereka juga tidak tahu. Iya. Nah kalau posisi dia misalkan kalau dia jadi koordinator bisa kayak Koordinir teman-temannya. teman-temannya dulu misalkan alumni yang dulu yang tidak belajar aspek pertanian, aspek apa gitu. Bagaimana memproduksi, bagaimana mengidentifikasi setelah itu di sistem komunikasi. Saya itu tadi aja dari koordinator. Wah, udah posisinya di situ. Jadi koordinator freestyle. Sudah buat apa kamu? Satu kantor itu betul-betul sekitar 5 lebih. Ada satu kantor perdagangan juga. Oh, yang memang wilayah luas wilayahnya. Yang mengandalkan Kan mungkin sebenarnya jumlahnya banyak. di stadion kemarin 4 atau Gimana? di stadion. Langsung oh. Dia bisa membiayai 4 orang, tapi ya itu 6 bulan. Oh iya. Oh sistem kontrak. Tapi gede kan, Oh iya. 4 juta ke atas. Dan itu ada PPNS. Oh iya. Ini tinggal dibacakan ya. Oh iya. Oke, Mas Agung, tadi kita bertiga udah diskusi dan saya bacakan berita acaranya ya. Saya tunggu kamu fokus. Ya, berita acaranya pada hari ini Rabu tanggal 3 Juli 2024 telah menempuh ujian skripsi nama Anak Agung Trido Wisnu Saputro, nomor NIM-nya itu 20293482. Kami bertiga sepakat, kami nyatakan lulus dengan catatan harus diperbaiki karena menurut Bu Wulan, menurut Pak Dedan, menurut saya ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya. Kemudian Anda dikasih waktu perbaikan selama 1 minggu sampai dengan 10 Juli 2024. Kemudian nilai ujian skripsi Anda adalah 86,36 kalau pakai huruf A. Saya pikir demikian. Selamat. Sebelum kita bubar, silakan Mas Agung kalau mau ngomong ke kita. Ngasih masukan, kritik, boleh. Kami siap. Ya, silakan. Kalau kritik nggak ada sih, Pak. Mungkin terima kasih ya dari Pak. Karena bulan sudah banyak membantu, Pak Dedan sudah banyak masukan ke saya juga, Pak. Kalau dari Bapak mungkin banyak ilmu baru yang saya dapat tadi. Mungkin saya terima kasih banyak. Oke, kalau gitu aku paling senang dengar nasihatnya Bu Wulan. Nasihat Bu Wulan. Ya, Agung, saya senang sih dengan hasil skripsimu ya. Akhirnya kamu yang teknis itu mau lah ya dipaksa untuk mencoba sudut pandang yang lain aspek. Dipaksa tuh mengapa? Dipaksa. Oh, judulnya juga berubah. Jadi ini jadi bekal yang penting ya. Saya berharap kita itu kan punya kemampuan konkret ya, teknisnya kuat dan kamu sekarang ini masuk sosial dan bagus hasilnya. Saya tidak membayangkan sih kamu
bidang-bidang yang tidak favorit kan ya kalau di kantor. Tapi kalau nggak jadi umum itu untuk supaya ke depan kegiatan penataan akses juga bisa lebih progresif ya kan gitu dan inovatif. Kita butuh banyak anak-anak muda dan kamu kan salah satu di antaranya. Kata saya besar anak kamu. Jadi ini salah satu ya. Jadi next kalau misalnya mungkin ada inovasi atau apa, saya harap kamu bisa menjadi yang terdepan untuk memberikan usulan untuk kantor. Ya harus di kantor sih. Kalau misalnya kamu nanti harus bertemu dengan mitra ya, mitra itu bisa dari Pemda, dari ASN bahkan kamu punya account gitu. Dan saya yakin kamu bisa. Hanya persoalannya mau atau tidak gitu. Jadi tolong nanti jangan menghindari hal-hal yang mungkin tidak kamu sukai. Padahal itu penting. Kalau bukan kamu siapa lagi? Itu aja pesan saya. Nanti kalau sudah di kantor, tolong apa yang bisa kamu lakukan, sumbangsi kamu sebagai anak muda, tolong kamu jangan keberatan. Ya, oke. Terima kasih itu saja. Oke, Pak Dadan silakan. Sudah, kalau tadi saksi penataan aja. Ya saya membayangkan begitu sama kemudian dengan Mbak Ulan. Kan sekarang BPN itu sedang ke wilayah penataan. Sementara orang-orang yang sudah di kantor pertanahan masih bisa dikatakan alergi, ya. Bisa. Itu tidak ada duitnya. Pokoknya butuh memang pengabdian di situ di seksi ini. Nah, terus dari aspek pengetahuan mungkin kayaknya mereka tidak paham kayak begini. Sementara field staff sudah paham nih, mereka bisa memainkan apapun ke orang yang tidak paham. Nah, mungkin kebutuhan untuk penataan akses itu di situ ya. Jadi kan sekarang kantor pertanahan hanya meng-hire saja field staff dari tentu lulusan lain. Kalau sekarang mungkin mulai dibanjiri oleh lulusan STPN. Tapi juga butuh handling yang kuat dari kantor pertanahan agar memang keluaran seksi penataan ini memang betul-betul bagus dan tidak sekedar jalan. Kalau sejauh ini memang hanya baru sekedar jalan mengikuti apa yang dimau. Tapi pandangan-pandangan ilmiah ketika harus memberdayakan di satu tempat itu belum banyak dilakukan. Kamu di satu, maka saya tanya apakah kurikulum STPN tidak harus berubah? Menurut kamu tidak harus berubah karena kamu bisa dengan serta-merta pindah atau menambah pengetahuan untuk menganalisis itu. Tetapi saya belum membayangkan bagaimana kalau teman-teman yang non-tuber itu, maka saya tanya tadi, perlu nggak berubah? Itu terus kemudian ya itu tadi ya kemampuan kamu beradaptasi dengan situasi baru ya cukup bagus tingkatkan karena kamu akan banyak menemui situasi baru. Itu saja sih dari saya. Ya, selamat. Salam sama istri dan anakmu. Berapa tahun? 2 tahun setengah. Kalau dikasih salam dari saya, dia kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Dadan. Dari saya cukup ya, saya pikir demikian. Selamat, mudah-mudahan sukses dan nanti kita bisa ketemu lagi di acara reuni ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.